Nyelesain buku 500 halaman dalam 2 hari? Tentu bisa dong. Apalagi kalau bukunya sebagus itu dan emang dalam edisi kudu ngebut. Emang kenapa sih kok kudu ngebut? Apakah bukunya se-worth it itu untuk ngegasan ini? Ini kisah selengkapnya. Hai, aku Dea. Itulah dia kisah aku membaca karya Terelie yang berjudul Kau, Aku, dan Sepucuk Angko Merah. Buku ini dirilis tahun 2012. Meskipun keluaran lama, ya no kidding perjuangan dapetinnya gak main-main guys. Ya karena aku minjem di Ipusnas sih. So, kalau mau minjem di Ipusnas aka Perpustakaan Online milik Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, kita hanya bisa minjam selama 3 hari. Nah, kalau waktunya udah habis, ya otomatis bukunya akan dikembalikan. So, kalau mau baca lagi, kudu minjem lagi. Bila bukunya lagi dipinjam semua, ya kudu ngantri deh. Nah, jumlah satu judul buku yang tersedia itu terbatas. Biasanya satu judul buku itu tersedia kurang lebih 10 buku. Karena buku ini penggemarnya banyak, jadi harus ngantri dulu untuk dapetin bukunya. Literally ganas-ganas semua yo. Kalau habis dapet notifikasi terus gak langsung minjem, bisa saya hilang deh kesempatan buat minjem. Ya pas rezekiku aku buka aplikasi di waktu yang tepat. Setelah ngantri selama kurang lebih 2 minggu, akhirnya aku bisa baca buku itu guys. Mengetahui kerempongan bila dalam 3 hari aku tidak menyelesaikan buku itu, maka aku pun ngegas yo opo caranya dalam 3 hari buku itu harus aku selesai baca. Untungnya temanya nggak berat dan ceritanya mengalir. So eventually baca 500 halaman dalam 2 hari itu nggak berat deh. Basically ceritanya tentang kehidupan Bormo yang tinggal di Kalimantan dan terbiasa dengan kehidupan di sungai. Buku ini diawali dari kisah sedih Bormo muda yang harus kehilangan ayahnya. Ya meskipun tidak semua bagian ayahnya hilang sih karena ayahnya menjadi donor organ. Life must go on. Dalam perjalanannya, Bormo merasakan berbagai macam profesi. Mulai dari berkecimpung dengan bau karet karena menjadi pekerja di kebun karet, tukang karcis, hingga ia dibenci sama tetangganya yang merupakan supir sepit karena menganggap perahu adalah saingan dari sepit. Kemudian menjadi supir sepit meskipun itu adalah ide yang ditentang oleh almarhum bapaknya dan akhirnya menjadi seorang montir. Aroma romansa tidak luput dari buku ini. Bono naksir dengan seorang wanita keturunan Tionghoa yang ia temui saat menjadi supir sepit. Datang awal tapi membiarkan pengemudi lain mengambil antriannya pun ia lakukan demi bisa mengantar noni Tionghoa. Saat rasa di hati mulai berkembang, tantangan pun muncul. Orang dari masa lalu keluarga Bono tanpa disangka-sangka muncul kembali. Kelanjutannya gimana? Baca sendiri dong. To be honest, aku bukan orang yang baca novel ambu romance as my go-to book. But I'd give it a go karena cerita cintanya tuh gak menye-menye. Cerita selain konteks romantis juga seru. Aku jarang menemukan buku yang berlatar Kalimantan. And I've never been there as well. Ya, kalau belum pernah ke tempatnya, at least bolehlah ya membayangkan tempatnya dulu dari membaca buku. Baca buku ini bisa dapat pencerahan kehidupan di Kalimantan. Not to mention interaksi Bono dengan tokoh lain, dengan teman, orang tua, senior di lingkungannya. Banyak hal yang bisa kita pelajari. Advice dari Pak Tua menjadikan buku ini jauh dari klise. Overall dari buku ini aku bisa mengamini bahwa biasanya buku yang susah didapat itu emang worth it. So, good job Terelie. At last buat teman-teman yang memutuskan untuk baca buku ini secara gratis di Ipusnas, selamat berjuang mengantri, menanti notifikasi, dan gercep untuk dapetinnya ya. Kalau mau gampang sih emang beli aja hard copy-nya atau soft copy, jadi nggak perlu ngantri. Cuman ya gitu, namanya beli kudu ngeluarin uang deh. Yang mau cerita perjuangan mendapatkan suatu buku atau sharing tentang buku ini langsung komen aja ya. Like dan subscribe-nya aku tunggu. Until next video.